Baiklah teman-teman sekalian, di pertemuan kedua tentang kimia dasar ini kita akan membahas berbagai hal, terutama tentang perkembangan ilmu kimia, dan juga nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa hal terkait air dan juga proses analisa zat atau komponen dalamnya. Kita mulai dengan sejarah perkembangan ilmu kimia. Nah, di sini pada awalnya orang di era kuno itu mengenal ada 4 elemen, ya. Kalau ini bisa teman-teman lihat sebagai avatar, yaitu ada yang kita kenal dengan earth atau tanah, kemudian ada fire atau api, kemudian ada ini adalah angin, ya, wind, kemudian terakhir ada air. Jadi orang zaman dulu itu mengenal 4 hal ini dan mereka menganggap ini sebuah yang sakral, bahkan menjadi kepercayaan gitu, ya. Namun pada hakikatnya dia adalah kumpulan dari elemen sebenarnya. Baik, kita lanjut lagi dengan era transisi, yang artinya sudah ilmu pengetahuan manusia itu sudah mulai berkembang sehingga ada banyak unsur yang ditemukan. Namun saat itu orang ingin mengubah misalnya ada besi, ya, menjadi emas. Nah, itu orang ingin mengubahnya sehingga muncullah konsep philosopher stone. Ini bahkan dianggap sebagai hal yang sakral pula ini. Ini masih luar biasa sakral, dan ini juga dipercaya oleh banyak peneliti. Batu bertuah, ya, tapi ini merupakan juga sebuah hal yang terlalu jauh dari kenyataan. Memang bisa dilakukan dengan menggunakan sinar-sinar yang berfrekuensi tinggi, yang energi tinggi, tapi kalau philosopher stone itu enggak, ya, begitu kira-kira. Namun ini juga pernah dalam sejarah perkembangan kimia. Kemudian juga ada ini menuju era modern, di mana saat itu ada sebuah konsep yang menyatakan bahwa seandainya suatu barang, ya, yang dibakar itu kemudian masanya itu menghilang, artinya berkurang masanya, itu artinya banyak filogiston. Kalau dibakar batu nggak berkurang, berarti sedikit filogiston. Jadi itu ada konsep-konsep yang berkembang. Nah, ini disangkal oleh seorang ilmuwan yang namanya Lavoisier, sehingga nanti muncul hukum kekekalan massa, yaitu massa zat sebelum reaksi sama dengan sesudah reaksi. Ini sudah musik era modern. Kenapa? Karena saat ini ilmu pengetahuan kimia itu mulai dibuat bukti-bukti empiris, yang artinya orang sudah mulai meninggalkan mistis dan mulai mengumpulkan bukti-bukti empiris, artinya sudah menuju modern. Sehingga pada akhirnya ada tabel elemen, ya. Ini adalah tabel elemen punyanya si Mendeleev, ya. Ini Mendeleev, orang Rusia, di mana dia mengatur elemen itu dalam oktav, artinya ada 8 golongan, ya, 1 sampai 8. Kemudian nanti itu akan berulang lagi, di mana dia mengatakan bahwa dengan pengulangan itu maka sifatnya akan berulang. Jadi ini kalau kita lihat, ini sangat mirip dengan tabel periodik kita. Jadi H, Li, Na dan sebagainya, yang di 8 itu ada He, Ne, sangat mirip. Bedanya apa? Bedanya adalah ini disusun berdasarkan massa atom. Namun pada hakikatnya sebenarnya disusun oleh nomor atom. Ini yang modern. Jadi diubah, tapi urutannya masih mirip-mirip, karena memang semakin tinggi massa atom biasanya semakin tinggi nomor atom. Jadi mirip-mirip. Nah, kelebihannya apa ini? Yang Mendeleev ini, dia kelebihannya adalah dia mampu memprediksi beberapa unsur yang bahkan saat itu belum ditemukan, ya, seperti banyak sebenarnya ada germanium dan lain-lain, itu belum ada sebenarnya saat itu, tapi si Mendeleev ini sudah memprediksi bahwa di posisi tersebut nanti ada unsur yang menempatinya, sehingga dia melewatkan. Nah, kemudian kita lanjut ke kronologi pengembangan model atom. Ini penting karena kenapa? Karena sebenarnya ilmu pengetahuan itu mengalami dinamika, ya. Kalau teman-teman lihat, ini waktunya itu 400 BC atau sebelum Masehi. Sudah cukup lama, ya. Artinya sebelum tahun 0 Masehi, orang sudah punya insting bahwa atom are the building block of matter. Jadi intinya itu ada materi yang tersusun yang sangat kecil membentuk sesuatu gitu. Namun saat itu tidak bisa dibuktikan, sehingga konsep ini tenggelam oleh perkembangan zaman saat itu. Namun di tahun 1803 itu John Dalton itu mulai mengungkapkan ide tersebut, tentunya dengan konsep yang lebih jelas sehingga diterima oleh para ilmuwan. Kemudian di tahun ini 1897 itu Thomson menemukan adanya elektron sebenarnya, sehingga dia mengatakan bahwa mungkin saja atom itu bersifat negatif, bersifat negatif, dan ada proton, atom itu bersifat positif, ini positif semua yang kuning ini, sedangkan
elektronnya itu tersebar seperti kismis atau coklat di roti kita ya. Jadi gitu, itu konsep dia. Tentunya ini merupakan konsep yang masih keliru, namun sudah mendekati dengan kebenaran. Kemudian Rutherford dengan percobaan penembakan sinar alfa ke emas, dia menemukan bahwa sebagian besar atom itu adalah ruang kosong, sehingga dia menyimpulkan bahwa atom itu mirip dengan tata surya, di mana di tengahnya ada yang positif dikeliling oleh yang negatif, jadi mirip dengan tata surya. Namun hal ini tentunya ada banyak permasalahan juga, di mana kalau dia berkeliling selama terus-menerus, ya, artinya ada energi yang akan dibuang. Ya, ketika kita bergerak pasti kita membutuhkan energi. Namun hal itu tentunya tidak terjadi, karena kalau gelasnya ukuran hari ini ukuran 1 meter, bendanya besok masih 1 meter, artinya tidak ada yang berkurang, tidak ada yang mengerut. Sehingga Niels Bohr itu mengungkapkan ide bahwa ada yang namanya kulit elektron, ada orbital stasioner, yang artinya itu kalau dia di orbit tersebut dia tidak akan mengalami absorb energi maupun lepas energi. Jadi itu. Kemudian konsep ini sebenarnya sudah dikembangkan, ternyata hanya cocok untuk atom hidrogen, karena belum mampu memprediksi interaksi antara elektron, sehingga ada yang Erwin Schrödinger, de Broglie dan sebagainya. Ini yang konsep modern. Nah, ini dia mengembangkan atom model kuantum, sehingga ini lebih diterima sampai hari ini. Jadi sejarah atom itu lumayan rumit, namun orang-orang selalu berusaha untuk menyempurnakannya. Nah, kita lanjut yang kedua tentang air dan kimia. Di pertemuan lalu kita sudah membahas bahwa air itu tergantung oleh atom oksigen, ya. Ini oksigen di tengah, ada hidrogen di samping. Ini adalah molekul air. Di mana molekul ini sebenarnya itu saling terhubung. Ada ribuan jutaan bahkan molekul air ini saling terhubung dia, ya. Ini terhubung sama lagi, ada lagi air terhubung sehingga membentuklah cairan seperti ini. Jadi kondisi-kondisi tersebut ini namanya ikatan hidrogen, ya, atau hidrogen bonding. Jadi demikian. Jadi sebenarnya atom lain, oksigen juga demikian. Jadi ada oksigen misalnya, itu ada jutaan oksigen tapi saling terhubung. Makanya dia jadi sebuah bentuk yang bisa kita amati bersama. Nah, kita lanjut lagi. Air itu punya 3 fasa pada dasarnya, yaitu dalam bentuk ice, ya, atau solid, dalam bentuk air, water atau liquid, dalam bentuk water vapor, itu dalam bentuk gas. Nah, kondisi ini sebenarnya tergantung dari pressure atau tekanan, ya. Jadi pressure, tekanan udara di sekitarnya, dan juga temperature atau suhu, ya. Jadi tergantung dari dua benda tersebut. Dimana kalau kita naikkan suhu, ya, suhu dinaikkan, maka air itu akan bergerak ke arah gas, ya. Jadi kalau misalnya nanti kita coba simulasikan dengan tekanan 0,6 kPa, ya, dengan suhu 100, berapa pada kondisi apa air tersebut? Nah, mari kita tarik garisnya nih. Ini 0,6, kemudian jumpa 100, berarti di sini jumpanya. Kalau jumpa di sini berarti masih dalam wilayah gas, berarti kondisinya nanti adalah gas. Kemudian kalau kita buat, ya, suhunya itu 50 misalnya sini. Ini 100, tengahnya kan 50 suhunya. Kemudian kondisi ini tekanannya itu tinggi, misalnya ini 200 misalnya, ini 200. Maka lihat di sini. Kita garis sini, garis 50, garis 50 di sini, ya. Maka jumpa di sini. Kalau jumpa di sini berarti dalam wilayah liquid, artinya dalam bentuk cair, dan begitu yang lain-lain. Artinya nanti kita menghubungkan antara pressure, tekanan, dengan temperature. Itu untuk melihat fasa air. Jadi ada 2. Begitu kira-kira. Kemudian kita lanjut. Kita melihat bahwa air itu punya sumber tentunya. Kalau di bagian yang lalu kita bahas bahwa air berasal dari asteroid atau komet dan sebagainya. Namun di sini kita membahas air sumber dari bumi. Artinya air itu disimpan di bumi. Itu banyak sebenarnya tempat simpannya, terutama di gunung, sehingga nanti akan membentuk air terjun maupun lain-lain. Kemudian ini adalah mata air, ya. Ini mata air dari gunung misalnya. Kemudian penggunaannya biasa digunakan ini untuk PDAM, ya. Ini PDAM. Yang ini digunakan untuk pelihara ikan,
ini pelihara ikan, dan ini adalah polusi air. Jadi kita bisa melihat bahwa air itu sebenarnya material yang sangat vital, material yang sangat mudah didapatkan, namun kalau tidak dijaga itu akan terjadi seperti ini, ya, rusak semua, nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai untuk minum, nggak bisa dipakai untuk tambak, nggak bisa dipakai sama sekali. Bah, kalau minum tadi memang nggak bisa dipakai sama sekali. Nah, itulah kondisi air kita, sehingga perlu kita jaga dengan baik. Jadi meskipun dia isinya cuma H2O, ya, sangat sederhana, tapi dia bisa melarutkan berbagai hal, terutama sampah juga larut dan membuat jadi kotor. Kemudian kita melihat juga sekilas tentang alat analisis kualitas air. Jadi itu untuk melihat air itu baik atau tidaknya, itu ada beberapa alat digunakan. Yang pertama, kalau pakai konvensional, artinya tidak menggunakan listrik, bisa BOD, ini bisa titrasi, ini COD titrasi, DO bisa kita titrasi, turbiditas bisa kita amati dengan dis dan sebagainya, kemudian lain-lainnya, ya. Kemudian listrik, ini yang bukan konvensional, non konvensional. Listrik itu pH biasanya, pH pakai pH meter. Kalau pH pakai pH lakmus berarti masuk ke konvensional. Kemudian konduktivitas ini sudah pasti pakai listrik karena dia menggunakan listrik untuk mengukur konduktivitas. Dan sebenarnya BOD juga sudah ada alatnya. BOD, COD sudah ada alatnya yang lebih simple, termasuk DO itu pakai listrik. Ya, jadi begitu kira-kira. Kemudian juga kita analisisnya menggunakan spektrofotometri. Ya, ini menggunakan biasanya ada AS. Ini AS ini biasanya digunakan untuk mengukur kadar logam. Biasanya logam berat dalam air. Kemudian bisa juga memakai UV vis untuk kasus-kasus tertentu, logam yang berwarna bisa pakai UV vis. Kemudian juga ada kromatografi. Kalau tadi spektrografi ini khususnya untuk logam, kalau kromatografi ini untuk yang non logam, terutama bahan kimia senyawa organik. Itu bisa menggunakan LCMS atau liquid kromatografi, ya, liquid kromatografi, LC, MS-nya itu mass spektroskopi. Jadi dua-dua di tandem. Jadi nanti dia hasilnya itu ada apa isinya gitu ya. Jadi, nah, kalau yang ini biasanya itu kita harus pakai standar. Tapi kalau LC-HRMS ini liquid chromatography high resolution mass spectroscopy itu tidak pakai tidak usah dipakai standar, ya, bisa langsung keluar apa isinya. Jadi kita buat sampel air, kita suruh uji pakai ini, langsung keluar dia apa isinya gitu. Kalau ini kita pakai standar. Itu kira-kira alat analisis air. Nah, ini alatnya. Kalau titrasi ini titrasi. Ini yang pakai BOD juga, tapi bukan titrasi, model mengukur pakai alat. Berarti ini bukan konvensional, ini namanya konvensional tadi. Ini non konvensional atau modern, ya. Kalau ini juga modern, udah pasti. Ini VIVIS tadi untuk mengukur kadar logam, ini AS untuk mengukur kadar logam. Bedanya kalau AS itu dia bisa nggak berwarna logamnya. Kalau ini harus berwarna VIVIS. Kemudian ini GCMS, ya. GCMS itu jarang dipakai untuk air, memang nggak bisa dipakai sebenarnya, tapi dia kromatografi. Yang bisa dipakai ini HPLC sama LC-HRMS. Jadi ini yang boleh pakai fasa air, ya. Ini boleh pakai fasa air dua-dua ini. Tapi kalau ini hanya untuk gas yang ini. Jadi ini saya tampilkan supaya bahwa kromatografi itu bukan hanya untuk yang cair, tapi juga untuk gas. Gas ini bukan berarti harus teruap gitu, ya. Boleh dalam bentuk minyak, astidi dan sebagainya. Baik, mungkin sekian pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi sekalian.